Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, Nagih hutang di Boyolali, beli apel di gorong-gorong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir lagi, datang lagi, dan setia di channel Doni Gondrong, channel seputar membahas dunia perkuliahan. Dan sekarang kita masuk segmen Go Mampus lagi ya teman-teman semua, Gondrong masuk kampus. Dan sekarang saya ditemani oleh narasumber kakak yang ganteng ini, karena yang kemarin-kemarin sudah ditemani kakak yang cantik, dan sekarang saya mencari suasana baru gitu biar saya duet dengan laki-laki gitu. Dan sekarang saya datangkan pemateri yang akan men-share informasi kuliahnya, jurusannya, dan nanti perkenalan lah, karena ya tak kenal maka tak sayang. Dan buat teman-teman semua yang nonton video ini dan ingin tahu tentang informasi apapun perkuliahannya, tetap stay terus dan pantengin terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau teman-teman suka dengan video ini. Dan semoga channel saya ini memberikan edukasi dan manfaat buat teman-teman semua yang ingin melanjutkan dunia perkuliahan. Oke, langsung saja kita ke narasumber yang ganteng satu ini. Oke, selamat siang Mas Bro. Selamat siang Mas Doni. Oke, siap. Dan mungkin teman-teman saya belum kenal nih, viewer-viewer saya gitu kan. Boleh perkenalan dulu nih. Silakan Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Maulana, biasa dipanggil Firman atau Lano atau terserah lah. Sekarang domisili di Jombang, Jawa Timur. Sebenarnya domisili di Jakarta karena kuliah di Jakarta. Sekarang saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, tepatnya di Jakarta Timur. Oke, siapa gitu? Berarti saya manggilnya Mas Firman ya, Mas Firman dari domisili Jombang, dan beliau ini berkuliah di STIS ya, Poltek STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta ya teman-teman. Oh, Polstat ya. Mohon maaf ya. Ralat Polstat STIS. Pelajaan. Oke, siap. Dan teman-teman semua, jadi sekarang kita membahas kampus Polstat STIS ya. Jadi teman-teman semua yang ingin masuk di STIS, jangan skip video ini dan tonton sampai akhir. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan informasi yang terupdate dan teraktual dari narasumber langsung. Mahasiswa tingkat akhir nih, udah tua, udah kolot ya. Mas Firman semester berapa kalau boleh tahu? Sekarang semester 8. Semester 8. Lulus semester 8 berarti ya? Ya, rencana begitu. Doakanlah. Oke, siap. Kita doakan semua supaya Mas Firman ini lulus tepat waktu juga, dan tahun ini akan wisuda ya. Menyandang gelar sarjana dari Polstat STIS Jakarta gitu. Oke, teman-teman semua. Oke, Mas. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu ya pengalaman Mas Firman dulu. Bagaimana sih runtutan ceritanya dari siswa SMA Mas Firman gitu kan, hingga diterima di STIS gitu. Pasti kan ada suka dukanya gitu. Nah, boleh diceritakan ke viewer semuanya, siapa tahu nih punya pengalaman yang sama, atau biasanya kan kayak menunggu SBMPTN, menunggu tes kedinasan, dan secara garis besar pengumuman dari tes kedinasan itu lebih akhir daripada tes SBMPTN. Mungkin sedikit bercerita lah dari Mas Firman sendiri. Nah, oke. Sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwasanya saya juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Doni ya, di SMA Trensen Tuwireng. Jadi saya angkatan pertama dan Doni ini angkatan kedua. Nah, untuk informasi yang saya dapat dari sejak SMA itu kan, karena nggak ada ini ya, kita nggak ada kakak kelas kan ya, karena angkatan pertama. Jadi informasi STIS itu berasal dari orang tua. Jadi saya nggak ada informasi dari kakak kelas yang MTS atau yang lain. Jadi murni dari orang tua.
Nah, kemudian saya untuk persiapan ke STIS sendiri itu kan aku nyiapinnya SBM sama STIS nih kan, karena yang SNM itu nggak ada harapan karena angkatan pertama. Yang untuk SNM itu udahlah, Udahlah ya. YouTubernya nggak dapat. Tapi Untuk dulu yang SBM sempat itu senam PTN nggak sih? iya sempat. Oh, Itu sempat kan senam PTN. dari 5 orang ya, yang kepilih cuma 5 orang. 5 orang. Dan Mas 5 orang Firman dan termasuk semangat. ya. Termasuk 5 orang dari Alhamdulillah termasuk. berapa orang Mas dulu Mas seangkatan Mas Firman sendiri? 98. 98 dan 5 orang Mas Firman termasuk ya 5 terbaik nih kan. Makanya saya mendatangkan narasumber yang berprestasi gitu. Jadi teman-teman jangan meragukan informasinya dan pasti juga akan teraktual gitu dari siswa berprestasi gitu kan, dari SMA, dari STIS juga. Ini nggak usah diragukan lagi gitu. Oke, lanjut yang tadi ya. Oke, siap. Untuk yang BM itu aku nyiapinnya ikut bimbingan belajar Bimbel. Aku sebut nggak apa? Boleh. Ya, aku lesnya di GO itu untuk SBM. Nah, tapi untuk yang persiapan STIS-nya itu aku nyiapin diri sendiri di drill sama orang tua di rumah, latihan soal itu juga dari kita sendiri gitu, cari informasi lain, terus cari informasi di internet, beli buku dan lain sebagainya. Itu murni persiapan diri sendiri gitu. Nah, untuk persiapannya dulu aku emang ngoyo banget ya, istilahnya niat gitu loh. Benar. Harus niat gitu kan. Jadi aku tuh untuk masuk ke sana itu aku harus niat gitu, harus nunjukin niat ini ke Tuhan gitu biar doanya diterima gitu kan. Nah, untuk persiapannya itu aku 1 hari biasanya pakai belajar itu 4 kali. Jadi pagi, siang, sore, malam. Nah, itu aku bagi waktu sampai tiap hari tuh kayak nggak ada waktu buat main kan. Ada waktu buat main gitu. Jadi pas persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi itu benar-benar emang cuma untuk belajar gitu. Nah, kalau sesekali juga nggak apa-apa sih main-main gitu. Nah, terus apa lagi Don? Terus langsung keterima. Berarti SBM dulu keterima nggak? Nah, untuk SBM-nya itu alhamdulillah ya keterima di UGM. Sempat kuliah juga di UGM 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan kuliah di UGM ya? Ya, dulu aku SBM itu prioritas pertamanya biologi, kedua nih lupa aku, kedokteran kalau nggak salah. Nah, itu aku agak bingung juga ya, karena kan aku kayak milihnya itu tato gitu loh, apa sih namanya? Oh, ya nggak tato murni sih ya. Itu aku ngincernya itu antara biologi sama matematika UGM. Nah, dari orang tua bantu istikharah itu dapatnya yang biologi. Nah, langsung aku cantumin di pilihan pertama itu biologi UGM. Alhamdulillah SBM-nya keterima di Fabio UGM itu. Terus, nah untuk STIS-nya itu beda cerita lagi. Beda cerita lagi. Kalau STIS gimana nih? Kan udah keterima untuk SBMPTN UGM gitu kan, biologi, sempat kuliah juga. Tapi kenapa kok langsung beda halauan gitu? Nah, untuk pertimbangan sebenarnya banyak pertimbangan ya Don. Banyak pertimbangan banget antara kuliah di UGM sama di STIS. Pertama tentu finansial. Kedua ya minatku gitu. Kan minatku tajam di matematika sama biologi gitu kan. Nah, untuk di UGM sendiri nih kebetulan aku dapat UKT tinggi. Nah, UKT tinggi aku feel 2 digit lah. 2 digit dan belasan gitu. Nah, itu kan tentu memberatkan kan. Iya. Memberatkan karena dari saudaraku sendiri juga masih ada yang kuliah gitu. Ya aku mikirnya, wah ini kalau diterusin di sini ya benar sih itu sesuai minatku, tapi kalau diterusin kan tentu akan berpengaruh ke kehidupanku ke depannya gitu kan. Akhirnya pas udah sempat kuliah di UGM itu beberapa bulan, 1 bulan lah, 1 bulan.
1 bulan itu sambil nunggu pengumuman STIS. Nah, alhamdulillah keterima di STIS juga. Gitu. Jadi dulu sempat nyiapin juga tes SBM, berarti sama tes juga dong. Iya, betul. Itu juga mempersiapkan fisik dan lain-lain juga, Mas. Nah kebetulan pas tahunku dulu ya 2017 itu tes fisiknya atau jasmani itu nggak ada kayak tes fisik benar-benar kayak lari, terus push up, sit up dan lain sebagainya, itu nggak ada. Cuma medical check up aja. Jadi kita datang ke sana, periksa kayak tekanan darah, terus riwayat penyakit, buta warna atau enggak. Karena kan nggak boleh, kalau buta warna itu nggak boleh masuk kan. Oke. Terus apalagi tes urin dan sebagainya gitu. Itu pas tahap terakhir sih, tes fisik gitu. Dan kalau boleh tahu tahapan tes dari Polstatistis ini gimana sih, Mas? Dari berkas kah atau pendaftaran kah gitu? Dan yang Mas Firman dulu alami deh gitu. Nah, untuk di tahunku 2017 itu ada 4 tahap nih, ada 4 tahap. Jadi tahap pertama itu tes akademik, itu kita tes matematika sama bahasa Inggris. Nah, terus tahap kedua itu tes TKD atau tes kompetensi dasar, itu sama halnya kayak CPNS. Jadi kita nanti kan bukan, lagi. Kalau tes nanti pas tahap ketiga. Untuk tahap kedua ini tes TKD itu yang ngadain BKN. Jadi sama halnya kayak tes CPNS gitu. Kalau di reguler, jalur reguler mau ke PNS, mau masuk PNS kan harus tes CPNS kan. Benar. Nah itu kita juga tes CPNS juga. Nah itu pas tahap kedua. Itu yang yang dilaksanakan oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah terus tahap ketiga itu psikotes. Nah ini psikotes itu ya sama halnya kayak psikotes, tes biasa lah ya, kayak gambar, terus kayak Kraepelin dan lain sebagainya. Itu kalau pas tesku ya, itu pakai lembaga dari, aku spill namanya nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Dari UI. Jadi kayak lembaga dari UI itu ngetes kita mitra sama BPS gitu kan. Mitra sama STIS juga, BPS sama STIS untuk mengadakan tes tahap 3 ini, psikotes. Alhamdulillah aku juga lulus pas tes psikotes itu. Nah tahap terakhir ini baru tes fisik itu. Yang fisiknya cuma medical check up tadi ya? Nggak ada lari-lari. Karena kan kita basis pendidikan di STIS itu bukan semi militer kan, bukan taruna. Kita tuh non militer. Jadi walaupun nanti pas masuk ke kampusnya itu ada semacam ormawa ya, kita ormawa itu organisasi mahasiswa. Jadi itu ada yang basicnya emang kedisiplinan gitu. Ada SPD sama Menwa itu yang basicnya kayak semi militer itu. Benar. Nah, SPD ini Satuan Penegak Disiplin itu aku ikut. Itu emang kayak kita di-drill untuk disiplin kan. Karena kita kayak polisinya mahasiswa gitu. Iya, benar, polisi mahasiswa. Kita dituntut disiplin, terus ngingetin teman-teman yang kurang rapi atau melanggar peraturan dan sebagainya. Sedangkan kalau yang Menwa ini ya sama kayak halnya kampus-kampus lainnya kan juga ada Menwa kan. Itu yang basicnya emang militer gitu. Mereka emang kayak tentaranya kampus gitu. Tentara kampus ya jadi ya. Oke. Satuan Penegak Disiplin itu polisinya. Kalau Menwa militer, tentara ya. Tentaranya kampus. Oh jadi ada polisi ada tentara. Gitulah. Oke. Terus ini Mas, tadi udah 4 tahapan dan 4 tahapan ini untuk tahun sekarang kira-kira ada yang berubah nggak Mas? Atau misalkan tes fisiknya tadi yang ke tahap 4 itu ada lari-larinya atau seperti apa? Atau sama persis dengan tahun Mas Firman dulu masuk?
Nah, untuk tahun eh, setelahku itu tahun berapa ya? 2018. 2018 itu udah ganti. Jadi untuk akademiknya, tes akademik itu tadi itu cuma tes matematika. Jadi matematika doang. Bahasa Inggrisnya nggak ada. Terus lanjut ke TKD tadi, kemudian ke Psikotes. psikotesnya nggak ada. Oh, psikotes nggak ada. Psikotesnya hilang. Oh, oke, Jadi oke. tinggal tiga tadi, tes akademik, kompetensi dasar, sama satunya apa tadi? Fisik. Fisik. Nah, Cuman fisiknya ada lari-larinya atau enggak? kayaknya sih ada ya. Soalnya aku nggak follow up sih. Jadi, tapi aku dengarnya ada kayak lari gitu. Oh, dan berlaku untuk Jadi tahun nggak sekarang juga, Mas. kemungkinan gitu. Kemungkinan Oh, gitu. oke, oke. Nah, untuk ini informasi ya, untuk eh, tes tahun ini kayaknya karena aku lihat apa ke belakangnya itu tahap pertama itu diganti dengan tes TKD tadi. Jadi tes CPNS-nya itu ditaruh depan. Jadi begitu kita bisa lolos tes itu kan kita CPNS kan. Nah, yang enggak berarti ya wes enggak bisa ikut gitu. Nah, terus tahap kedua itu ganti yang tadi akademik, tes akademik, yang ketiga baru fisik. Oh, berarti untuk tahun sekarang tahapnya ini ya mungkin di reshuffle gitu ya. Jadi Iya, CPNS benar. ditaruh awal dulu. Mm. Oke, paham. Dan itu berlaku dari tahun kapan, Mas? Dari 2018 ke bawah atau 2019 atau untuk tahun sekarang aja? Kayaknya 2018 itu udah kayak gitu. Oh, oke, Soalnya oke. aku tanya ke adik tingkatku juga ya gitu. Oh, ada tingkat siapa nih? Apanya? Ada lah. Oh, waduh, bahaya, bahaya. Mas Firman ini bahaya ini. Bilang-bilang adik tingkat ini. Adik-adikan atau adik ketemu gede ini? Waduh, Waduh. Oke, jadi tadi udah ada. di sini Don, kalau itu Don. Berarti untuk apa Mas? Untuk pendaftaran dan tahapan buat masuk ke STIS itu tahun sekarang itu 3 tahapan tadi Mas ya. Yang pertama tes CPNS, psikotes, yang kedua tes akademik kayak matematika aja berarti ya atau ada bahasa Inggris? Ya ada matematika Berarti doang. matematika terus yang ketiga tes fisik gitu Mas ya. Oke, oke. Jadi teman-teman semua itu informasi terkait tahapan-tahapan ketika teman-teman semua ingin masuk ke Polstatis tahun sekarang. Dan saya mau tanya Mas, apakah apa ya? eh, kita ketahui bersama bahwa STIS ini kan banyak sekali pendaftaran hampir di atas angka 10.000 lah ya. Sama dengan STAN, sama dengan Poltekim gitu ya. Ya ibaratnya kedinasan yang sudah namanya sudah booming dan semua orang kenal dengan Polstat STIS gitu ya. Nah, berarti yang saya tanyakan kuota. Kalau misalkan Mas Firman tahu gitu, untuk kuota tahun sekarang itu berapa sih yang disediakan oleh kampus Polstatis untuk menerima calon mahasiswa barunya? Nah, oke. Kalau untuk kuota itu kan kalau aku lihat ke belakang sih stagnan ya. 600 kuota, 600 mahasiswa yang diterima. Jadi kalau untuk tahun ini kan tahun ini ya 2021 2022 ya. Nah, aku belum tahu sih karena pengumumannya kan belum ada. Nah, kalau biasanya itu 600 mahasiswa. 600 mahasiswa itu di breakdown ke 300 statistika D4 statistika, terus 150 D4 komputasi statistik, sama 150-nya itu ke D3. Aku mau D4 atau D3? D3. Iya, D3. D4, maksudnya D4. Yang tadi itu D4. Jadi D4 statistik itu ada 300 kuota. D4 komputasi statistik itu ada 150 kuota. Sedangkan D3 statistik itu ada 150. Oh, jadi di STIS sendiri tuh angkatan
Gimana Mas? 600 mahasiswa. Gimana Kalau gimana? satu angkatan itu 600 mahasiswa. Oh, oke oke. Jadi berarti di stage itu ada D4 dan D3-nya Mas ya? Ya, prodinya ada D3 sama D4. Oke, berarti stagnan dari tahun ke tahun ya kurang lebih lah Mas ya 600 Ya, calon mahasiswa baru. Dari berapa nih yang Mas Firman tahu nih? Dari itu angkatan kan beda-beda ya. beda-beda. Kalau untuk tahunku itu 24.000. Wah. 24.000 pendaftar. Nah, kalau tahun kedua, tahun selanjutnya kurang tahu aku. Oh, Nggak ngikut misalnya. 24.000 ya, kita bisa range lah ya 20.000 sampai 25.000 gitu kan. Dan diambil Nah, cuma 600. Gimana Mas? Kayaknya Don, itu harusnya itu menurun. Soalnya pas tahunku itu kan masih ada tunjangan ikatan dinas kan. Jadi kita tuh sangu. kuliah, DKI Sangu. Jadi kita kuliah, biayanya gratis, terus dikasih uang saku. Nah itu kan apa namanya, menarik minat kan. Bener, menarik minat. Siswa fresh graduate SMA kan. Nah sayangnya di tahun 2019 itu diberlakukan untuk tunjangan ikatan dinas itu tidak dalam bentuk uang saku. Nah, harus dalam bentuk kayak buku atau keperluan makan, asrama, dan sebagainya. Jadi nggak boleh benar-benar dalam bentuk uang saku gitu. Soalnya kita dulu kan benar-benar uang saku nih. Kita dikasih tiap bulan tuh 1 juta. Terus kepotong sama tabungan wisuda itu 50.000 ya 50.000 jadinya 950 itu yang kita terima tiap bulan. Nah tapi karena dari Kementerian Keuangan itu ada perubahan regulasi nggak boleh dalam bentuk uang langsung. Jadi cut lah ya, di cut. Bener. Jadi kasihan. Ya sebenarnya kasihan anak-anak yang baru masuk itu, kasihan itu. Karena nggak sempat dapat kan. Parah nih, cutting yang bahagia melihat penderitaan adik tingkat. Tapi aku cuma 2 tahun kan, harusnya 4 tahun kan. Berarti aku setengah perjalanan lah. Dapat. Setidaknya dapat tabungan yang lebih lah ya. Iya, kayaknya dapat tabungan. Benar. Oke, mungkin sekarang lebih ke ini sih Mas, profil stage sendiri gitu. Kan tadi udah ngobrol tentang masuknya gimana, tahapan-tahapannya, dan sekarang saya tanya jurusan yang ada di stage itu apa aja gitu Mas. Nah, untuk jurusannya statistika, prodi D4 komputasi statistik, sama prodi D3 statistik. Tiga jurusan ya? 3 prodi. 3 prodi. Masih prodi. Nah, untuk D4 statistika ini nanti dipecah ke jurusan statistik ekonomi sama statistik kependudukan, SE sama SK. Untuk D4 komputasi statistik itu dipecah ke 2 jurusan lagi, SD sama SI, Science Data sama itu Sistem Informasi misalnya. Itu benar-benar komputasi. Nah, untuk D3-nya itu nggak ada pemecahan, cuma langsung ke statistika, D3 statistika gitu. Oke. Berarti ada 5 jurusan ya Mas ya? Ya. 5 jurusan. Tadi apa aja Mas dari dari D4 statistika itu dipecah 3 jurusan. Terus 2 jurusan. Kalau misalkan statistika ekonomi sama statistika kependudukan. Kalau yang kedua tadi komputasi statistik yang di 4 ya. Itu dipecah 2 lagi, sistem informasi sama data science. Data Mas ya.
Ya, Data science. Kalau SE. yang ketiga berarti yang D3 statistika tadi Mas ya. Ya, Berarti ada 5 jurusan lah kurang lebih ya. Ya emang ini 5 jurusan gitu. Kurang lebih berarti bisa kurang bisa lebih dan enggak lebih juga dan enggak kurang. Berarti ada 5 jurusan. Jadi teman-teman semua kalau misalkan ingin masuk stis gitu ya, masuk statistika gitu. Jadi harus tahu jurusan-jurusan yang teman-teman ingin masukin gitu. Dan kalau boleh tahu Mas, mungkin bisa dijelaskan secara general gitu dari 5 jurusan ini itu gimana sih gitu. Kan saya juga orang awam gitu, nggak tahu tentang STIS gitu. Dari jurusan-jurusan ini kayak contoh tadi apa namanya statistika kependudukan dengan statistika apa yang satunya tadi Mas? ekonomi. Nah, ekonomi itu apa sih bedanya gitu dan yang kayak sains data dengan sistem informasi itu apa sih bedanya gitu? Mungkin bisa dijelaskan gitu, Mas. Nah, untuk aku sendiri ini masuk ke statistik ekonomi, jadi SE, jurusannya SE. Nah, perbedaan antara SE sama SK, statistika kependudukan tadi itu ke apa ya? Fokus belajarnya ya. Fokus belajarnya kita kalau ekonomi itu lebih ke meneliti tentang fenomena ekonomi gitulah ya. Tapi kalau kependudukan itu mereka belajarnya mengenai demografi kependudukan gitu. Ya kayak mortalitas, fertilitas, terus migrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau ekonomi kita tuh inflasi, PDR, kalau PDRP masih inflasi, terus kurs kayak gitu. Jadi berbau ekonomi. Nah, kalau untuk yang komputasi statistik itu aku kurang tahu juga ya. Karena itu beda level. Mereka tuh kayak ya sama aku juga nonton ini kan apa namanya videomu kemarin yang sama Lala itu yang Win Malang ya. Iya. Nah itu nah mereka yang di KS itu komputasi statistik mereka juga belajar coding, benar-benar coding. Jadi statistik tapi belajarnya itu lewat coding. Bisa bayangin nggak momentnya kayak mana gitu kan? Itu yang sains data itu yang sains data. Dua-duanya SI sama SI. Oh, itu. Jadi simpelnya itu belajar statistik dari coding Mas ya. Penerapannya. Oh, penerapannya di coding. Karena diploma kan kita belajarnya di penerapan. Di prakteknya lah. Terus yang D3 statistika itu sama ya mungkin ya dengan D4-nya juga. Ya sama. Yang mereka itu diperkhususkan untuk putra-putri daerah. Putra-putri daerah itu kayak Papua, Maluku, Nusa Tenggara, sama apalah dan lain-lain lah ya. Yang putra-putri daerah itu diperkhususkan ke D3 itu tadi. Jadi misal kita, mohon maaf nih, kita yang dari Jawa itu nggak bisa masuk ke D3. Kita bisanya masuk ke D4-nya. Oh, paham. Oke. Jadi kota untuk D3 itu diperkhususkan untuk domisili itu tadi tertentu. Oh, domisili tertentu wilayah Indonesia berarti Mas ya. Dengan kriteria putra-putri daerah di setiap daerahnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan putra-putri daerah itu juga bisa masuk ke D4-nya. Paham. Mereka bisa ke D3 atau D4-nya. Dan jurusan udah tadi ada 5 jurusan ya, 5 jurusan dengan 3 prodi. Terus kalau misalkan saya nih Mas ya menempatkan posisi sebagai siswa awam gitu, siswa SMA awam dan saya yang apa ya timbul dalam pikiran saya yang pertama ketika membahas statistik adalah matematika. Nah, kalau misalkan Mas Firman sendiri apa sih yang dipelajari gitu? Apakah hanya matematika aja? Atau misalkan dari matematika ini ada pecahan-pecahannya gitu untuk mengarah ke statistika. Nah itu seperti apa? Karena ya statistik ya kalau nggak berbau angka ya berbau rumus gitu kan, ya nggak sih? Atau ada pelajaran bahasa Jawa ada nggak kan? Itu kan saya nggak tahu gitu. Boleh dijelaskan gitu Mas? Nah ya untuk
statistikanya sendiri itu emang ya kita di basicnya di awal-awal masuk, awal-awal semester itu kita tetap belajar kayak kalkulus gitu kan. Kalkulus 1, kalkulus 2, terus aljabar linear 1, aljabar linear 2, dan lain sebagainya itu. Nah, nanti pas sudah ke semester atas, itu diperdalam lagi, kayak kita, bukan kayak murni ya, kayak apa ya, penjabaran rumus, tapi ya kita terapin gitu di dunia nyata gitu. Kayak kita nangkep fenomena kan ya, nangkep fenomena itu kita jelasin misal di distribusi bilangan, distribusi misal Poisson, kan distribusi itu ada banyak kan ya. Misal kita masukin ke distribusi Poisson itu kita jelasin, kita jabarin, kita hitung, misal kita pakai kondisi tertentu itu bagaimana. Nah, seperti itulah. Berarti selain matematika atau penjabaran dari matematika ada nggak Mas? Mata kuliah yang selain matematika itu contohnya apa? Untuk semester awal ya itu banyak mata kuliah umum, kayak PAI itu ada, terus PKN juga ada. Kalau matkul sih aku ya agak lupa ya, tapi itu yang aku sebutin yang aku ingat. Terus untuk walaupun kita nggak komputasi ya, kita tetap belajar ke pengkodingan juga. Jadi juga ada aljabar pemrograman, algro ya, apa sih, algoritma pemrograman. Iya benar, saya juga ada. Data mining juga ada. Terus apalagi komputasi statistik juga ada, walaupun kita jurusannya statistik. Oke. Jadi sebenarnya satu sama lain ya, kayak mungkin di yang size data ataupun dari apa namanya tadi yang sistem informasi ya mungkin belajar dasarnya dari statistik ekonomi ataupun statistik pendudukan juga mungkin ya Mas ya. Saling mereka juga tetap spill kayak mereka tetap dapat gitu, tapi nggak terlalu dalam gitu. Benar. Jadi saling keterkaitan saja gitu, karena ya yang penting kan tahu dasarnya aja biar nggak kosong aja gitu. Oh ternyata nanti dari statistik ekonomi itu apa yang dipelajari dengan statistik pendudukan itu apa sih bedanya, nanti pun akan dipelajari dari yang sains data dengan sistem informasi tadi. Begitupun sebaliknya mungkin kayak gitu Mas Firman ya. Ya karena nanti kan kalau udah lulus kita ngomongin penempatan kan ya. Kita udah lulus kan kita langsung diterima di BPS di seluruh Indonesia kan, tergantung penempatan kita di mana. Nah itu menurut informasi dari alumni itu nggak saklek, walaupun kita jurusan misal SE, saya SE kan ya, nanti ditaruh di misal yang bagian-bagian ekonomi gitu, enggak, bisa aja kita ditaruh di PDS yang hubungannya dengan apa namanya komputer gitu, nggak bisa kan. Nah itu makanya kita harus multifungsi gitu pas kita ditempatin di kantornya nanti. Berarti dari penempatan tadi itu bisa juga jadi ini ya Mas ya, jadi apa, kepala badan pusat statistika juga bisa, tapi ya harus ada ini kan, harus ada prosesnya kan, namanya PNS kan ada golongan kan. Kita tuh kalau udah lulus nanti penempatan langsung golongan 3A. Untuk naik ke jenjang selanjutnya kita harus ini struggle buat apa ya, naik jabatan lah istilahnya. Benar. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi udah. Untuk nanti penempatannya itu kita dikasih apa namanya, hak untuk milih penempatan di mana. Cuma yang mutusin keputusannya itu tetap di tangan atasan, pimpinan BPS maksudnya. Jadi kayak dari Mas Firman sendiri bisa milih, dan teman-teman ya dan rekan-rekan dari STIS ini bisa milih kayak penempatannya. Terus tapi
keputusan di finalnya itu dari kepala BPS mungkin ya, atau dari ya yang menentukan dari gitu. atasan lah. Dari atasan Ya. gitu. Soalnya kan kondisional tergantung sama formasi ini ya, formasi kepegawaiannya. Oke. Paham. Dan udah jelas mungkin tadi Mas ya, dari pengalaman, dari jurusan juga, dari tahap masuk juga, terus apa ya, profil dari Sti sendiri yang diberikan uang apa ya, kayak uang ikatan dinas, terus ada beberapa apa ya, pergantian regulasi, akhirnya nggak boleh uang deh, di-cut aja gitu ya. Dan sampai zong ya, dan penempatan juga, kerjanya juga akan di Badan Pusat Statistika gitu, dan di seluruh Indonesia berarti Mas ya. Ya betul. Nah, untuk informasi mulai angkatanku ini kan kita ada 600 mahasiswa nih satu angkatan. Nanti 100-nya itu ditaruh di kementerian lain. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu BPS itu apa, BPS itu lembaga pemerintahan non kementerian. Jadi tingkatannya setara dengan kementerian, tapi dia itu non kementerian gitu, cuma lembaga pemerintahan. Jadi tanggung jawabnya itu tetap langsung di bawah presiden. Yang Badan Pusat apa? Yang Badan Pusat Statistika ini tadi ya. Nah, untuk yang 600 mahasiswa ini, 100 itu mau ditaruh ke kementerian lain. Misal Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sebagainya. Mungkin juga bisa masuk ke kementerian saya, Kementerian Perindustrian. Oke, nanti kita bisa featuring nanti. Iya, featuring. Oke, jadi ya saya baru tahu juga, dapat informasi dari Mas Firman bahwa 100 orang dari lulusan STIS nanti akan ditempatkan di kementerian lain juga, karena juga butuh juga gitu ya orang yang mengurus badan apa ya, kayak statistik juga gitu. Gitu kan, kayak penting juga kan, ibaratnya kalau dulu saya belajar SMA statistika kan pokoknya yang ini apa namanya, umur segini berapa rata-rata umur mereka ya, itu kan, terus berapa angka kematian gitu dari waktu juga, itu kan ya juga perlulah sebagai sebenarnya kita bukan apa ya, kayak ingin melampaui takdir Allah, cuman kan manusia itu ya berikhtiar gitu, dengan dari track record tahun-tahun sebelumnya ini seperti ini ya, tahun ini nggak akan jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, itu ya usaha manusia lah. Dan ilmu statistika ini juga ya akan berlaku juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sih Mas ya. Dan yang terakhir Mas Firman ini, pesan dari Mas Firman untuk viewer Doni Gondrong ini ya, yang sedang mempersiapkan dirinya untuk ya berkuliah atau misalkan di kedinasan juga, dan ya apa ya, syukur-syukur kalau udah menonton video ini ada yang ingin masuk ke Polstatis juga gitu, ketemu Mas Firman. Enggak sih, enggak ketemu ya, karena Mas Firman tahun ini lulus gitu. Nah, itu pesan apa sih yang ingin disampaikan Mas Firman untuk teman-teman semua yang ingin apa ya, mempersiapkan kuliahnya? Nah, untuk pertama-tama untuk ya teman-teman yang mungkin udah kuliah tapi kayak bimbang, ini jurusanku udah benar apa enggak sih gitu kan. Nah, kalau menurutku ya, kalau pesanku itu kamu tetap maksimalkan peranmu saat ini gitu. Jadi jangan sampai kamu sia-siakan posisimu sekarang karena egomu gitu kan. Kan biasanya ada anakku yang pengen banget ngepet di jurusan mana, di perguruan mana gitu kan. Nah, kalau saranku sih, kamu maksimalkan peranmu saat ini, misal sebagai mahasiswa, cetuskan ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru dari jurusanmu saat ini. Nah, kalau untuk yang teman-teman yang masih mau masuk ke perguruan tinggi, ya tentu aja belajar ya. Belajar itu kunci nomor 1. Jangan malas belajar. Nanti kalau malas belajar, kamu akan menikmati kebodohanmu di masa depan. Siap. Udah, itu aja Mas? Ada lagi pesannya? Ya, udah. Oke, berarti saya kutip dari pesan Mas Firman, ya belajarlah. Jadi jangan malas belajar di masa kini,
Karena kalau kalian malas belajar di masa kini, kalian akan menikmati kebodohan di masa mendatang. Ya, jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus semangat dan ini sudah jelas juga informasinya. Kalau misalkan teman-teman nanti kurang jelas informasi Mas Firman atau misalkan ada video yang putus-putus atau suara Mas Firman yang tidak terdengar, nah nanti saya cantumkan IG Mas Firman di bawah ini dan jangan lupa di-follow ya. Jadi teman-teman semua jadi bisa nanya-nanya, bisa DM langsung lah gitu. Cuma jangan di-speak gitu ya. Mas Firman banyak ini ceweknya, jadi jangan macem-macem lah sama ini ya. Sama sama laki-laki stis ini kadang menggoda gitu. Apalagi Mas Firman sekarang lagi pakai baju bebas gitu ya. Apalagi udah berseragam gitu ya. Karismanya udah beda gitu ya teman-teman. Ya boleh lah karena ya jodoh itu di tangan Allah gitu. Siapa tahu teman-teman DM Mas Firman assalamualaikum bisa berujung jodoh gitu. Oke siap itu saja teman-teman semua dan terima kasih sudah menonton video ini dan ketika teman-teman mempunyai saran, kritik atau kampus mana, jurusan apa yang ingin teman-teman ketahui, catat aja terus tulis di kolom komentar, nanti akan saya carikan narasumber yang sesuai jurusan yang teman-teman ingin tahu gitu supaya kita bedah bersama, kita kulik bersama dan nanti masa depan teman-teman semakin terbayang di benak teman-teman sehingga teman-teman tidak salah jurusan dalam memilih bangku perkuliahan. Mungkin itu saja dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga Mas Firman dan ini saya mohon maaf juga mengganggu waktu istirahat Mas Firman dan semoga informasi yang Mas Firman berikan kepada teman-teman semua bermanfaat dan ada pahala yang mengalir ke Mas Firman sebagai amal jariah Mas Firman sendiri. Mungkin itu saja. Dan ya, ini yang aku informasikan ya seadanya ya. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Ya, nggak terstruktur gitu kan. Kalau mau informasi lebih lanjut ya bisa tanya saya langsung ke DM tadi atau kalau enggak ya langsung ke webnya STIS itu stis.ac.id. Oke, siap. Jadi teman-teman semua kalau misalkan ada saran, masukan tadi sudah saya jelaskan, bisa tulis di kolom komentar dan nanti kalau ada informasi yang kurang jelas bisa DM saya atau DM Mas Firman dan jangan lupa follow dan nanti kita akan kembali dengan narasumber yang terpercaya lagi dan kita akan membedah jurusan di semua kampus seluruh Indonesia baik itu kampus universitas, politeknik atau kedinasan, non-ikatan dinas, sekolah kedinasan dan lain-lain sehingga saya bisa membantu teman-teman semua untuk meraih masa depan yang cemerlang. Mungkin itu saja ya Mas Firman ya. Ada lagi Mas? Ya. Udah cukup. Oke, siap. Dan teman-teman semua, saya Doni Gondrong. Dan saya Firman. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.